Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Segenap muslimin rahimakumullah, kemarin sudah disampaikan tafsir surat Shad sampai dengan ayat yang ke-54, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Ini yang kemarin sudah disampaikan. Jadi kata Allah, inna hadza, sesungguhnya ini, ya ini balasan yang diterima di akhirat nanti bagi orang-orang yang bertakwa. La rizquna, sungguh pemberian kami, malahu, tidak ada untuknya, min nafadin, dari kehabisan. Tidak ada sesuatu yang habis. Ya, jadi kenikmatan yang akan dirasakan oleh orang-orang bertakwa di akhirat nanti itu tidak ada habis-habisnya. Dan ada ayat-ayat yang semakna dengan itu, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, seperti yang kemarin sudah disampaikan. Lalu Ibnu Katsir mengatakan, wal ayatu fi hadza, dan ayat-ayat tentang ini, tentang balasan orang-orang yang bertakwa di akhirat nanti, katsiratun jiddan, banyak sekali. Lalu kata Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, beliau menulis seperti ini, lama ketika zakaro, Allah telah menceritakan, Zakara telah menceritakan, telah menyebutkan. Siapa yang menyebutkan? Dia Ta'ala, dia Allah yang maha tinggi. Malas su'ada, apa namanya, kenikmatan orang-orang yang berbahagia, atau tempat orang-orang yang berbahagia di akhirat nanti. Sani, Allah kemudian menggandengkan, ya, bidzikri, dengan menyebut halil asyqiyai, keadaan orang-orang yang celaka, wa marji'ihim, dan tempat kembali mereka. Jadi saudara sekalian, di akhirat nanti manusia yang banyak macamnya ini, yang berbagai macam jenis suku-suku dan bangsa-bangsanya, itu nanti cuma menjadi dua macam saja di akhirat. Ada manusia yang sa'idun, kata Rasulullah SAW, manusia-manusia yang berbahagia. Ada manusia-manusia yang syaqiyun, yang celaka. Mereka yang berbahagia nanti tempatnya di surga, yang celaka tempatnya di neraka. Nah, sa'idun itu bentuk kata tunggal, atau bentuk jamaknya as-su'ada, orang-orang yang berbahagia. Ketika Allah sudah menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang berbahagia di akhirat nanti, sanna, Allah menggandengkan, menyebutkan juga, ya, bidzikri halil asqiya, dengan menyebut keadaan orang-orang yang celaka. Al-asqiya ini jamak dari syaqiyun. Asy-syaqiyu kalau satu, asy-syaqiyu kalau banyak, al-asqiya. Wa marji'ihim, dan tempat kembalinya orang-orang yang celaka di akhirat nanti, ya. Wa ma bihim, dan apa yang ada pada mereka, min dari ma'adihim, di tempat kembalinya mereka. Tempat kembali mereka di akhirat nanti di mana, itu diceritakan di ayat berikutnya. Wa hisabihim, dan juga tentang hisab mereka, tentang perhitungan amal mereka. Qala, maka Allah berfirman, mulai dari ayat 55 ini Allah bercerita tentang keadaan orang-orang yang sebaliknya. Kalau sebelumnya Allah bercerita tentang orang-orang yang bertakwa dan apa yang akan mereka dapat di akhirat nanti. Nah, mulai dari ayat 55 sampai di belakangnya ini Allah berfirman begini.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Jahannam yaslaunaha fabi'sal mihad. Hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaq wa akharu min syaklihi azwaj. Hadza faujum muqtahimun ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar. Ya, ini ayat-ayat 55 sampai 59. Apa kata Allah di sini? Hadza inilah bagaimana? Ini apa? Ya ini balasan untuk orang-orang yang sebaliknya, yaitu wa inna, dan sesungguhnya lit-taghina, bagi orang-orang yang melampaui batas, bagi orang-orang yang melanggar batas, la syarra, sungguh ada seburuk-buruk, ma'abin, tempat kembali. Kebalikan yang kemarin, wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Kalau untuk orang-orang bertakwa, Allah berfirman, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa sungguh ada sebaik-baik tempat kembali. Kebalikan orang bertakwa disebut oleh Allah di sini, wa inna lit-taghina, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang melampaui batas, la syarra ma'ab, sungguh ada seburuk-buruk tempat pulang. Apa tempat pulang yang paling buruk? Jahannam, dia adalah neraka Jahannam. Seburuk-buruk tempat pulang itu adalah neraka Jahannam, yang yaslaunaha, mereka akan memasukinya. Ini pakai fi'il mudhari' ini Pak, yaslauna. Mereka akan memasuki memasukinya, memasuki dia, memasuki neraka Jahannam. Jadi sekarang belum, sekarang masih ketawa-ketawa Pak. Masih senang-senang berfoya-foya, menikmati hasil korupsi, menikmati hasil menipu orang, ya, berbuat jahat dengan jabatannya, berbuat jahat dengan kekayaannya, berbuat jahat dengan pengaruhnya, berbuat jahat dengan apa saja yang mereka punya. Puas mereka hidup di dunia. Gak ada balasan apa-apa, gak ada, bahkan kena COVID pun enggak. Ya, biarin aja. Nanti akan ada waktunya. Mereka akan memasukinya, memasuki neraka Jahannam, fabi'sal mihad, maka dialah seburuk-buruk tempat tinggal. Neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Terus di neraka kata Allah apa? Hadza, inilah neraka Jahannam yang kalian memasukinya. Nanti kalau sudah sampai di sana Pak, di sini Allah menceritakan lebih dulu. Inilah falyadzuquhu, maka silahkan mereka merasakannya. Hadza, kata Allah, ini apa? Hamimun, air yang sangat panas. Wa ghassaqun, dan air nanah. Masya Allah, air itu nanah Pak. Ghassaq itu ada macam-macam tafsirnya ya, tapi yang terkenal itu cairan yang muncul karena kulit manusia terkena api. Kalau kita punya kulit ini Pak, kena api terus melepuh. Pernah lihat ya? Mungkin pernah ngalami juga. Ibu-ibu goreng
ayam goreng daging, oh kena api minyak, terus melepuh, muncul benjolan, isinya air. Nah itu air di dalam itu hosak, gitu ya. Minuman yang ada di sana itu. Kalau enggak itu ya ini hamimun, air yang sangat panas. Dua-duanya enggak enak, Pak. Ya, Allah bilang apa? Inilah maka silakan mereka merasakannya, air yang sangat panas dan air nanah. Wa akharu, dan yang lain lagi, min syaklihi, dari pasangannya, dari macam-macamnya, azwajun, yang berpasang-pasangan. Masih ada lagi siksaan yang lainnya lagi, bukan cuma dimasukkan ke dalam api terus terbakar kulitnya, terus dikasih minumannya minum air yang sangat panas dan atau cairan nanah manusia. Bukan hanya itu yang akan mereka rasakan di dalam neraka jahanam. Masih ada lagi yang syaklihi, macam-macamnya, hukumannya itu azwaj, berpasang-pasangan. Jadi jenisnya itu macam-macam. Pagi ada sendiri, sore ada sendiri. Pagi dan sore itu hidangannya siksaan aja terus. Masya Allah. Nah, kalau orang beriman, orang bertakwa di surga kan pagi dan sore duduk-duduk sama anak istrinya, sama keluarganya, sama orang-orang yang beriman, yang bertakwa, sambil minum-minum, makan yang mereka maui, dan enak-enak semuanya. Tidak merasakan panah, tidak merasakan susah, tidak ada lagi susah, tidak ada lagi. Nah, sudah sampai di sini kita lihat dulu tafsirnya, ya, sampai ayat 58. Apa kata para ulama, para ahli tafsir dalam menjelaskan ayat-ayat ini? Yang pertama dari kitab tafsir Al-Baghawi, beliau menerangkan, hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Inilah dan sesungguhnya bagi orang-orang yang melampaui batas sungguh ada seburuk-buruk tempat kembali. Hadza, ini maksudnya al-amru hadza, perkara ini. Hadza itu maksudnya perkara ini, perkara tentang neraka, tentang apa yang akan dirasakan oleh orang-orang yang melampaui batas di akhirat nanti adalah ini. Wa inna, dan sesungguhnya lit-taghina, bagi orang-orang yang melampaui batas. Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya menerangkan bahwa yang dimaksud dengan at-taghin, orang-orang yang melampaui batas, yang kalimatnya dalam Al-Quran dalam ayat ini berbunyi lit-taghina, bagi orang-orang yang melampaui batas, itu maksudnya lil kafirina, bagi orang-orang yang kafir. Jadi orang-orang yang kafir itu disebut oleh Allah dalam surat ini, surat Shad ayat 55 ini, dengan sebutan, dengan kalimat atau ucapan perkataan Allah, firman Allah, at-taghin, orang-orang yang melampaui batas. Kenapa orang kafir dibilang oleh Allah sebagai orang-orang yang melampaui batas? Karena yang mereka lakukan di dunia ini hal-hal yang melampaui batas-batas Allah. Allah itu punya aturan. Ini langit dan bumi, saudara sekalian, beserta isinya, itu kerajaan Allah ini. Jadi alam semesta ini adalah kerajaan milik Allah. Rajanya namanya Allah. Tuh. Dengan dibantu oleh para malaikat-malaikatnya, Allah menyelenggarakan kegiatan kerajaannya setiap hari. Mulai dari semenjak Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, termasuk Nabi Adam dan istrinya Hawa, ya, Allah mengatur semuanya ini di dalam kerajaannya, ya, dalam kekuasaannya. Nah, kerajaan Allah, langit dan bumi beserta isinya itu ada aturannya. Nah, siapa yang melanggar aturan Allah pasti akan dihukum. Cuma bedanya Allah menghukumnya itu punya cara yang unik. Kalau orangnya baik, dihukumnya langsung kontan di dunia. Kalau orangnya jahat, Pak, hukumannya enggak kontan. Kena. Nanti. Tunggu nanti kalau sudah mati. Jadi kalau orang kafir sampai lihat kok senang sekali hidupnya, ya memang begitu. Mereka memang sedang menikmati surga di dunia ini.
Itulah yang dimaksudkan oleh sabda Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Itu hadis sahih. Ya, riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain. Itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin juga. Nabi mengatakan ad-dunya, dunia ini adalah sijnul mu'min, ibarat penjara orang-orang yang beriman, wa jannatul kafir, dan ibarat surga orang-orang kafir. Surganya orang kafir. Jadi orang kafir itu di dunia ini, Pak, itu seperti di surga. Makanya mereka hidupnya enak terus. Enak mereka nggak punya aturan kok. Aturannya ya maunya mereka kok. Mereka nggak mau menganggap aturan Allah, nggak mau menerima aturan Allah. Ini Al-Quran ini mereka nggak mau terima. Kenapa? Apa ini nggak perlu, nggak penting ini Al-Quran. Nah kalau orang beriman, oh takut Pak sama Al-Quran, takut. Ya, nah makanya di sini dalam tafsir ini dikatakan oleh Imam Al-Baghawi bahwa untuk orang-orang yang melampaui batas, yaitu orang-orang yang kafir, la syarra ma'ab, sungguh ada tempat pulang, marji, la syarra marji'in, ada tempat pulang. Ini tafsir Al-Baghawi. Kita lihat Pak, tafsir Ibnu Katsir agak beda. Beliau menjelaskannya begini, ya. Hadza, inilah, wa inna, dan sesungguhnya, litaghina, bagi orang-orang yang melampaui batas. Yang disebut orang-orang yang melampaui batas, kata Ibnu Katsir, wahum, dan mereka adalah al-kharijuna, orang-orang yang keluar an taatillahi, dari ketaatan kepada Allah. Jadi orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Orang itu Pak, manusia itu mestinya taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu nurut gitu loh Pak. Patuh, taat, nurut, gugu kalau bahasa Jawa. Ya. Orang beriman itu mestinya tuh nurut sama Allah. Disuruh apa oleh Allah itu dijalani. Dilarang oleh Allah apa saja dia tidak mau terjang, tidak mau menerjang, tidak mau menjalani apa yang dilarang oleh Allah. Itu orang yang beriman. Nah, kebalikan dari orang yang beriman atau orang yang bertakwa adalah orang yang melampaui batas. Dia tidak mau taat, disuruh sholat dia tidak mau sholat, disuruh sedekah nggak mau sedekah, disuruh beriman nggak mau beriman dia. Disuruh baca Al-Quran, gak mau baca Al-Quran dia. Itu termasuk loh Pak. Orang suruh baca Al-Quran tapi gak mau baca, itu termasuk kafir itu. Jangan tenang-tenang sampean. Suruh baca Al-Quran malah keluar. Kayak apa nih, kayak model kafir sampean ini. Jangan keluar, di sini aja gak apa-apa kok. Nanti paling kalau gak bisa ya gak disuruh baca. Belum hafal ya lain kali. Itu aja, santai aja, gak usah takut-takut gitu. Sampai keluar, ini model kafir ini, walaupun bukan kafir sih, bukan kafir beneran, modelnya saja. Ya, jadi itu satu. Yang kedua apa? Ya, mereka itu adalah al-mukhalifuna, orang-orang yang menyelisihi li rusulillah, kepada rasul-rasul Allah. Jadi kalau zaman Nabi Musa, manusia-manusia yang menyelisihi Nabi Musa itu orang kafir, itu orang yang melampaui batas. Di zaman Nabi Isa juga begitu. Di zaman Nabi Ibrahim, siapapun yang menyelisihi ajaran Nabi Ibrahim itu disebut orang kafir. Di zaman Nabi Musa yang menyelisihi kitab Taurat atau menyelisihi ajaran Nabi Musa, ya disebut orang kafir. Di zaman Nabi Isa Al-Masih yang menyelisihi Nabi Isa atau menyelisihi Injil, ya orang kafir itu. Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW ini, sekarang ini, yang menyelisihi Al-Quran, yang menyelisihi Nabi Muhammad SAW, juga termasuk orang yang melampaui batas. Ini tafsir Ibnu Katsir yang tidak ada dalam tafsir lain. Jadi orang-orang yang menyelisihi kepada Rasul-Rasul Allah. Bagaimana Ustadz maksudnya? Rasul menyuruh, istawu wa tarasu, sawu sufufakum, fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Setiap Nabi mau memimpin sholat, mau mengimami sholat, beliau selalu Pak menghadap kepada makmum dulu, dilihat dulu pasukannya ini, makmumnya ini sudah
beres apa belum barisannya, softnya. Udah rapat apa belum, sudah lurus apa belum. Beliau selalu, kadang-kadang beliau mengatakan, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis shalah. Luruskanlah soft kalian dan rapatkanlah barisannya, softnya. Karena sesungguhnya rapat dan lurusnya soft dalam sholat adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Kadang-kadang beliau tidak mengatakan sawu sufufakum, tapi akimu sufufakum, tegakkanlah soft kalian. Kadang-kadang beliau mengatakan istawu watarosu, luruskan dan rapatkan. Jelas loh itu. Kalau orang sholat, Nabi Muhammad SAW mengajari kita softnya disuruh lurus, disuruh rapat. Nah tiba-tiba sekarang ini Pak, ada orang-orang Pak, bukan Nabi dia, bukan Rasul Pak, menyuruh orang sholat, pakai berjarak, pakai jarak 2 meter atau 1 meter, berjarak. Ini orang yang menyelisih Rasul ini begini. Ini termasuk orang yang toghin, hati-hati. Ya, makanya ini saya baru saja dengar laporan di Samudra itu tidak ada kasus corona hari-hari ini. COVID-19 nggak ada orang Samudra kena. Padahal di sana tuh orang sholat di masjid sudah mulai rapat barisannya Pak, rapat, udah nggak pakai masker lagi. Tapi nggak ada orang sakit corona di sana itu. Di Sampit ini, softnya masih ada yang jarak-jarak itu banyak. Tiap hari ada orang meninggal di rumah sakit kita ini. Itu artinya apa? Mati atau tidaknya seseorang, kena atau tidaknya seseorang penyakit COVID-19 ini tidak tergantung kepada rapat atau tidak rapatnya di dia dalam sholat. Itu gak ada hubungannya. Ya. Jadi bisa saja orang yang tidak rapat softnya dalam sholat, dia kena COVID, bisa itu. Sangat bisa. Demikian pula sebaliknya, orang yang rapat softnya pun bisa terkena, bisa. Tapi yang rapat barisannya dengan yang tidak rapat barisannya, bedanya adalah yang rapat softnya itu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak rapat softnya itu menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah itu. Ya, nanti mereka akan menyesal. Dalam Al-Quran sudah sering dibacakan ayatnya itu. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Itu sudah sering dibacakan ayat itu. Itu surah Al-Baqarah tuh. Ayat berapa tuh? Ya. Ingat apa enggak sampean? Surah Al-Baqarah. Nah, jadi nanti dilihat di dalam surah Al-Baqarah ya. Wa minan nas, dan diantara manusia mayyatakhidu, ada orang yang menjadikan min dunillah, selain Allah, andada, sebagai tandingan, sebagai bandingan atau tandingan. Allah menyuruh begini, dia bikin yang lain, yang ditandingi, yang menandingi Allah orang lain, sesuatu yang lain selain Allah. Mestinya manusia, mestinya orang itu taatnya kepada Allah, dia taatnya bukan kepada Allah tapi kepada tandingannya Allah. Gitu loh. Atau tandingannya Rasul. Nah, sebagian dari manusia ada yang mengambil sebagai tandingan Allah sesuatu selain Allah, yuhibbunahum, mereka mencintainya, mereka mencintai tandingan-tandingan Allah itu kahubbillah, seolah-olah seperti cinta kepada Allah, seperti cinta kepada Allah, atau seperti cintanya orang-orang beriman kepada Allah. Kalau orang beriman cintanya kepada Allah. Ini ada manusia ya yang cintanya tidak kepada Allah, tapi kepada selain Allah. Yang dia turuti, yang dia taati itu selain Allah. Allah enggak direken, enggak ditakuti sama mereka. Tapi sama orang itu dia takut. Sama sesuatu selain Allah itu dia takut. Nah, itu orang-orang yang kafir yang kayak begitu itu. Kita jangan ikuti model yang seperti itu. Ya, nah, kita teruskan dulu ini tadi. Jadi kata Ibnu Katsir,
orang-orang yang menyelisih Rasul itu nantilah syarra ma'ab, sungguh ada seburuk-buruk tempat kembali. La syarra ma'ab oleh Ibnu Katsir diartikan yaitu la su'a, sungguh ada seburuk-buruk, sejelek-jelek, mungqalabin, tempat kembali, wa marji'in, dan tempat pulang. Tsumma, kemudian fassarahu, Allah menafsirkan, menjelaskan sendiri makna firman Allah yang disebut dengan seburuk-buruk tempat pulang itu apa. Biqaulihi, Allah menafsirkannya dengan firman-Nya di ayat berikutnya. Seburuk-buruk tempat pulang bagi orang-orang yang melewati batas itu adalah jahannam, neraka jahanam, yang yaslaunaha, mereka akan memasukinya. Mereka akan memasuki neraka jahanam itu. Fabi'sa, maka dia adalah seburuk-buruk, al-mihadu, tempat tinggal. Jadi kalau tafsir Al-Baghawi ringkas saja, beliau menuliskan jahanam, neraka jahanam, yaslaunaha, yang mereka manusia-manusia yang melampaui batas di dunia ini akan memasukinya nanti, bukan sekarang. Yani yadkhulunaha, mereka memasukinya. Fabi'sal mihad, dan itu adalah seburuk-buruk tempat pulang. Kalau Ibnu Katsir menerangkannya, jahannam yaslaunaha, neraka jahanam yang mereka akan memasukinya. Yadkhulunaha, mereka akan memasuki neraka jahanam. Fatarmuruhum min jami'i jawanibihim, lalu neraka jahanam itu tarmuruhum, akan menenggelamkan mereka, min jami'i jawanibihim, dari seluruh arah-arah mereka, dari segala penjuru. Jadi dimanapun dia ditaruh di neraka jahanam, mereka akan tenggelam di dalam api neraka jahanam. Enggak ada tempat yang bisa untuk menghindar, itu enggak ada. Semuanya api, dan semuanya kalau sudah dimasukkan ke sana mesti masuk ke dalam api. Na'udzubillah min dzalik. Makanya pada ayat berikutnya kemudian Allah berfirman, hadza falyadzuquhu hamimu wa ghassaq. Inilah neraka jahanam, inilah azab neraka jahanam. Falyadzuquhu, maka silahkan mereka merasakannya. Hamimun, berupa air yang sangat panas, wa ghassaqun, dan air nanah, air luka. Ya. Hadza maksudnya hadzal azab, inilah azab. Falyadzuquhu hamimun wa ghassaq, maka silahkan mereka merasakannya, berupa air yang sangat panas dan air nanah. Ini kata ahli tafsir Al-Baghawi, susunan kalimat begini, ini susunan kalimat Al-Qur'an. Itu luar biasa. Al-Quran itu dari segi bahasa beda dengan susunan kalimat ucapan manusia. Kalau ucapan manusia biasa, ucapan orang Arab biasa, mengucapkan kalimat seperti ini begini. Ini. Hadza hamimun wa ghassaqun falyadzuquhu, begitu. Ya. Jadi ayatnya kan berbunyi begini, hadza falyadzuquhu hamimu wa ghassaq. Yang disebut hadza dulu. Ya, terus habis Allah bilang ini, lalu bilang apa? Maka rasakanlah oleh mereka, ya, oleh kalian semua, oleh mereka nanti, dia yaitu ini apa? Hamimun, air yang sangat panas, wa ghassaqun, dan air nanah. Makanya susunan kalimat ini dalam bahasa sehari-hari, kata ahli tafsir Al-Baghawi, yaitu hadza, ini, hamimun. Jadi ini mubtada'nya, ini hamimun, ini khobarnya. Inilah, ini apa? Hamimun, air yang sangat panas, wa ghassaqun, dan air nanah. Ini apa? Ini yang kalian sekarang, kalian semua juga akan merasakannya nanti, tapi bukan sekarang. Sekarang minumnya minum bir, minum vodka, minum sabu-sabu. Ya, punya duit banyak sih,
habiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bahkan menghasilkan dosa. Nah, kita jangan begitu. Kalau kita diberi uang yang banyak oleh Allah, gunakan untuk yang bermanfaat atau yang menghasilkan pahala. Kalau tidak menghasilkan pahala, setidaknya bermanfaat lah. Ya, bermanfaat, jangan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Nah, ini tafsir Al-Baghawi, Pak. Lalu diterangkan di sini oleh ahli tafsir, wal hamim, Al-Baghawi menerangkan, dan yang namanya al-hamim adalah al-ma'ul harru, air yang sangat panas, alladzi yang intaha harruhu, sudah mentok panasnya. Air yang sangat panas yang kalau diukur pakai termometer itu, ngelewati batas maksimalnya sudah itu. Pakai termometer Celcius di atas 100 derajat Celcius. Pakai termometer Fahrenheit di atas berapa? Fahrenheit itu paling tinggi berapa? Ya, pokoknya di atas termometer pengukur panas itu nggak bisa ngukur lagi sudah. Mentok sudah. Itu. Lalu Ibnu Katsir mengantarkannya begini. Hadza falyaduku hamimu wa khosaq. Inilah apa? Hamimun, air yang sangat panas dan air nanah, falyadzuquhu, maka silakan mereka merasakannya. Lalu Ibnu Katsir mengatakan amal hamim, adapun yang namanya al-hamim, fahuwa, maka dia adalah al-harru, sesuatu yang sangat panas, alladzi intaha harruhu, alladzi qad intaha harruhu, yang sungguh sudah mentok panasnya. Wa ammal ghosaku, dan adapun yang namanya ghosak, fahuwa, maka dia adalah didduhu, kebalikannya. Jadi air yang sangat dingin. Jadi makanya ghosak ada yang mengartikannya, kebanyakan terjemah dalam bahasa Indonesia diartikan air luka, air nanah. Tapi ada terjemah yang lain, ada arti kata yang lain dari ghosak. Ghosak adalah sesuatu yang sangat dingin. Kalau air ya sangat dingin. Itu. Wahual barid, ya, didduhu, kebalikannya dari panas. Wahual baridu, dan dia adalah sesuatu yang dingin. Alladzi, yang la yustata'u min siddati bardihi, yang tidak tertahankan dari amat sangatnya bardihi, dinginnya. Al-mu'lim, orang yang luka. Orang yang luka sudah tidak bisa merasakan lagi, saking sangat dinginnya. Walihada qala, dan karena inilah Allah Ta'ala berfirman, kata Ibnu Katsir, wa akharu min syaklihi azwaj, dan yang lain lagi dari macam-macamnya, dari macam-macam hukuman bagi manusia di neraka nanti, azwaj, yang berpasang-pasangan. Azwaj ini diartikan asnaf, yang bermacam-macam. Ya, jadi siksaan di neraka itu ada macam-macam, apa saja. Nanti dijelaskan di dalam kitab-kitab, dalam ayat-ayat yang lain maupun dalam hadis-hadis Nabi yang lain. Kita ambil contoh saja sekarang, kita menengok surat Al-Ma'arij, ya. Surat Al-Ma'arij itu yang sudah lama enggak dibaca oleh imam-imam kita ini, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, banyak yang enggak baca surat ini nih. Ya, padahal ini surat bagus sekali ini. Sa'ala sa'ilum bi'adabi waqi lil kafirina laisa lahu dafi. Ya, telah bertanya, akan bertanya, telah bertanya, orang yang bertanya tentang azab yang pasti terjadi. Orang-orang Mekah dulu nantang, Muhammad, kata kamu kalau kami enggak nurut sama kamu, kami akan kena azab. Mana azabnya, mana? Gitu Pak, dulu Pak, nantang mereka sama Nabi kita. Nabi kita diam aja, diejek itu diam. Kamu enggak paham, azab itu nanti, bukan sekarang. Nanti kalau kamu udah mati, baru kamu tahu. Lalu Allah menjawab, lil kafirina laisa lahu dafi. Azab yang pasti terjadi itu bagi orang-orang kafir, tidak ada baginya yang bisa menolak. Jadi tidak ada nanti manusia yang kafir yang bisa menolak hukuman Allah, itu tidak ada. Kalau di dunia ini orang-orang kafir itu kalau berperkara di pengadilan, dia bisa nyewa pengacara yang paling mahal, yang satu perkara
bisa sampai 1 miliar. Itu pengacara Hotman Paris itu 1 M itu Pak. Sekali bela orang itu sampai selesai 1 M upahnya. Wih, 1 M nih. Sekolahnya cuma berapa tahun? Lah aku ini Pak sekolahnya dokter 8 tahun ditambah 3,5 tahun, 11,5 tahun. Enggak pernah tuh Pak sekali nulis resep dapat 1 M tuh enggak pernah Pak. Masya Allah. Praktek dari jam 4 sore sampai jam 10 enggak pernah dapat 1 M tuh enggak pernah Pak. Hotman Paris itu loh. Satu kali membela kliennya kalau orang kaya 1 M Pak itu masuk itu. Itu Hotman Paris. Ada lagi artis namanya Mo. Nah, Amo. Sekali tampil Pak 1 jam dia ngibing, kata orang Kebumen itu ngibing Pak. Saya ini orang Kebumen Pak. Kecilnya di Kebumen. Kebumen itu Jawa Tengah bagian barat. Ngapak-ngapak gitu loh. Nyong-nyong wong Kebumen nyong ge. Ya, jadi kata orang Kebumen itu ngibing itu nari sambil menyanyi 1 jam upahnya 1 miliar. Itu ada artis gitu Pak. Nah kalau sampean beriman ngajar di masjid, ngajar di pondok pesantren, nggak ada upah sampai segitu tuh nggak ada. Kenapa? Upahnya cukup nanti di akhirat, surga itu cukup sudah. Nah ini kemudian pada ayat-ayat berikutnya diterangkan nanti di ayat yang ke-16 Pak. Di ayat yang ke-16 kita lihat langsung ke ayat yang ke-16. Nah ini. Kalla innaha ladho, kata Allah begitu. Kalla, oh tidak, sekali-kali tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Tidak bisa memenuhi permintaan orang kafir. Orang kafir itu kata Allah ya dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij ini Pak, kalau kita melihat suratnya saja ya. Ini tadi ini. Orang kafir itu ya, tidak bisa menolak hukuman Allah nanti di akhirat tidak bisa. Kalau di dunia ini bisa mereka menolak hukuman manusia bisa. Menyewa pengacara mahal bebas dari hukum, dimenangkan perkaranya, bisa dia. Bisa bayarin hakim, bisa bayarin jaksa. Sampai perkaranya menang, itu bisa. Perkara perdata maupun pidana itu bisa. Tapi di akhirat tidak bisa ada begitu itu tidak ada. Tidak ada lagi orang bisa selamat dari hukuman Allah, tidak ada. Bahkan di sana kata Allah, wala yas'alu hamimun hamima. Di sana nanti di akhirat nanti la yas'alu wala dan tidak yas'alu akan bertanya hamimun seseorang sahabat hamiman kepada sahabat. Seseorang sahabat tidak akan bertanya-tanya kepada sahabatnya. Di dunia ini kita kan punya sahabat. Ada sahabat kita sama-sama di komunitas apa? Bulu tangkis. Kumpulannya apa? Bulu tangkis nih. Penggemar bulu tangkis punya komunitasnya. Penggemar mancing ada komunitas mancing. Komunitas motor gede ada. Kita kan punya kumpulan-kumpulan gitu. Nah kumpulan-kumpulan kita itu teman-teman kita dimanapun itu kan sahabat kita. Nanti di akhirat Pak kita tidak bisa tanya-tanyaan omong-omongan kepada sahabat kita. Padahal kata Allah yubassarunahum ini. Yubassarunahum padahal mereka melihat mereka. Sahabat tadi saling melihat tapi tidak bisa berbicara. Bicara aja ngomong aja nggak berani nggak bisa. Gak bisa atau gak berani. Wah apalagi minta tolong. Ngomong-ngomong aja gak padahal melihat. Itu apa yang mereka inginkan pada waktu itu. Ya waddul mujrimu. Sangatlah menginginkan orang yang berdosa itu. Orang yang berdosa nanti di akhirat sangat menginginkan. Lau kalolah yaftadi. Dia bisa menebus dirinya min azabi dari azab yaumi idzin di hari itu. Dia ingin menebus dirinya jangan sampai dimasukkan ke dalam azab neraka jahanam. Dengan apa dia menebus? Bibanihi dengan anaknya. Nanti ada orang bilang ya Allah anak saya saja ya Allah ini yang masukkan dia ke neraka, aku jangan ya Allah. Nanti ada kayak gitu Pak. Masya Allah, anaknya direlakan masuk neraka supaya dia bisa bebas dari hukuman.
Ada manusia akan menebus dirinya dari azab Allah dengan anaknya. Ada yang begitu. Wa sahibatihi, dan ada yang ingin menebus dirinya dari azab neraka dengan istrinya. Jadi istrinya suruh masuk, ya Allah, masukkan aja istriku ke neraka ya Allah. Aku jangan. Sampai begitu, Pak. Saking kepenginnya dia selamat. Wa akhihi, dan ada yang ingin menebus dirinya dengan saudaranya. Padahal yang namanya anak di dunia ini dibela-belain. Yang namanya istri disayangi, dicintai, dibela-belain. Yang namanya saudara dibela-belain di dunia. Tapi di akhirat disuruh masuk neraka, asal aku jangan, biar aja istriku, biar aja anakku, biar aja saudaraku. Bahkan wa fasilatihi allati tuwi, dan kaum keluarganya yang menampung dia. Wa fasilah itu bisa diartikan kerabatnya, bisa diartikan teman komunitasnya. Ini sama-sama, kamu dulu kan temanku ya. Di dunia kan kita kan bersahabat. Kamu gantikan aku ya, masuk neraka sana ya. Aku jangan. Gitu, Pak. Masya Allah. Ya, bahkan kata Allah, wa man fil ardi jami'a, dan siapapun yang ada di bumi ini semuanya. Ada manusia nanti di akhirat sana ingin menebus dirinya, bilang kepada Allah, ya Allah, biar ini manusia ini seluruh dunia ini ya Allah, masukkan mereka semua ke neraka, tapi aku jangan ya Allah. Gitu, Pak. Ya. Tsumma yunji, kemudian dia berharap Allah akan menyelamatkan dia. Apa kata Allah? Kala, tidak bisa, sekali-kali tidak bisa begitu. Gak bisa kamu enak aja. Yang berbuat dosa kamu kok kamu suruh istrimu yang masuk neraka. Yang berbuat dosa kamu kok kamu suruh anakmu yang masuk neraka. Kamu yang berbuat dosa kok kamu suruh sahabatmu, temanmu, orang-orang yang menampungmu, saudaramu yang suruh masuk neraka. Ya gak bisa kayak begitu. Lalu Allah bilang, innaha ladho, sesungguhnya api neraka, api jahanam itu sungguh menyala-nyala. Itu nazza'atal lisyawa, dia akan mengelupaskan lisyawa, kepada kulit kepala. Begitu orang dimasukkan dalam neraka, kulit kepalanya terkelupas, Pak, kebakar. Itu. Jadi keadaan yang ada di neraka itu kayak begitu, Pak. Ini di dalam surat ini diterangkan. Api neraka di sana itu ladho, menyala-nyala. Kemudian sifat apinya nazza'atan. Ya, dia itu meluluh lantakkan, mengelupaskan lisawa kepada kulit kepala. Walaupun tafsir yang lain ada yang mengatakan asyawa bukan kulit kepala, tapi segala ujung-ujungnya manusia. Ujung jari, ujung kaki, ujung rambut terkelupas semuanya, tercabut semuanya. Ya. Terus yang berikutnya, tada'u, neraka jahanam itu nanti akan memanggil man, orang yang ada baro, membelakang, watawalla, dan berpaling. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kalau enggak salah dulu ya, kita lihat coba dalam tafsir Ibnu Katsir itu diterangkan di sana. Mudah-mudahan di sini ada ya, saya lihatkan sebentar. Nih, ini ayat yang ke-17 dari tafsir Ibnu Katsir. Nah, ini apa yang dimaksud neraka nanti akan memanggil, ya, memanggil dan orang yang berpaling dan membelakang. Ini di sini. Nah ini dia. Ai, kata Ibnu Katsir, maksud ini tada'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'a'a. Ini ayat berikutnya ya. Neraka jahanam nanti akan memanggil orang yang berpaling, orang yang membelakang dan berpaling, wa jama'a, dan orang yang kerjaannya di dunia ini cuma mengumpulkan duit, fa'a'a, lalu dia menyimpan duit itu, tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau sedekah. Ini tafsirnya begini, maksudnya tad'un nar, neraka nanti akan memanggil. Jadi neraka itu bisa ngomong, Pak. Bisa bicara. Api tapi bisa bicara. Tad'un naru ilaiha, api neraka nanti akan memanggil ilaiha, kepadanya, kepada dirinya, kepada neraka. Yang dia panggil adalah abna'aha, anak-anaknya, anak-anak neraka. Siapa mereka? Alladzina, anak-anak neraka adalah orang-orang yang khalaqahumullahu laha,
Allah telah menciptakan mereka untuk neraka. Jadi manusia ini ada yang diciptakan oleh Allah untuk masuk neraka. Nah, kita berlindung kepada Allah dari yang seperti itu. Makanya doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang paling sering dibaca oleh Nabi. Setiap habis sholat, setiap beliau berdoa apa saja selalu menyisipkan doa itu. Itu orang bilang doa sapu jagat. Ya. Jadi gitu. Jadi nanti neraka akan memanggil orang-orang yang memang penghuni neraka akan dipanggil. Gak bisa dia lari. Kalau dia mau lari, jadi kamu sini dulu, balik sini. Fir'aun, sini Fir'aun. Haman, sini Haman. Nah, Fir'aun kan dulu. Sekarang juga ada Fir'aun ini Pak. Tapi namanya lain Fir'aun, bukan. Tapi modelnya kayak Fir'aun. Nah, sampean kalau jadi orang jangan meniru kelakuannya Fir'aun. Mentang-mentang kuasa terus seperti Fir'aun, jangan. Kalau sampai jadi orang kaya jangan seperti Korun. Menang-mentang kaya terus sifatnya seperti Korun. Korun itu penghisap darah, lintah darat. Udah pokoknya sebutan yang menyusahkan orang lain itulah dengan hartanya. Itu Korun, jangan seperti itu ya. Nanti akan dipanggil tuh orang itu dengan nama-namanya. Korun bin siapa gitu. Kalau sekarang ya siapa lah, nggak berani nyebut nama orang aku. Nanti kejadian benar repot nanti. Alhamdulillah ya. Jadi dan anak-anak neraka adalah wa qaddara lahum, orang-orang yang Allah telah menakdirkan untuk mereka annahum, bahwa mereka fid darid dunya, di negeri di dunia ini, di rumah-rumah di kampung-kampung di dunia ini, ya maluna, mereka orang-orang yang suka beramal, suka bekerja, suka berbuat dengan amalan neraka. Fatadauhum, maka neraka akan memanggil mereka yaumal kiamati dengan pada hari kiamat bilisanin, dengan bahasanya. Ya bilisanin talqinda, dengan bahasanya orang itu tadi dipanggil itu. Sini kamu, sini, kau enak aja mau pergi. Sini masuk dulu. Kamu ini orang sini kamu dulu. Dulu waktu dunia kamu beramal untuk masuk neraka kan? Yang kamu kerjakan tuh amalan-amalan yang membuat orang masuk neraka. Nah, kita jangan begitu. Nah, kita setiap hari ke sini ini ke masjid ini ngaji. Kita berharap semoga Allah memberi petunjuk kepada kita semuanya, memberi kepahaman kepada kita semua dalam urusan agama ini, memberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan agama ini, memberi keikhlasan kepada kita semua untuk mengamalkan amalan-amalan ini dengan ikhlas. Dan kita bermohon kepada Allah, semoga Allah memberi kita kekekalan atau istiqomah dalam beramal dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Nah, gitu loh Pak ya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.